Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Sudah la ilaha illallah. Sudah Muhammad Rasul. Baik ikhwatu fillah, di pelajarannya kedua ini masih mengenai akidah ya. Ini seputar syahadat ya. Mana itu membahas seputar keutamaannya. Mungkin masih ada yang ingat ya. Sebelum saya ke hadisnya nih, saya ingin ini dulu lah dari khutbah. Ada yang ingat ya hadisnya yang gimana aja, yang keinget lah gitu ya. Nggak apa-apa satu dua juga gitu ya. Gitu. Yang ingat hadisnya gitulah gitu. Yang terngiang-ngiang apalah gitu ya gitu. Nah, coba nih saya nggak full nih biar rada santai ini ya. Coba sebelum saya ke bab kedua nih ya. Udah apa Pak yang ingat tentang bitokoh ya bitokoh. Gimana hadisnya tuh yang itu? Tentang yang la ilaha illallah menghapuskan segala dosa ya insyaallah ya. Dengan kartu atau kartu amalan ya, kartu amalan la ilaha illallah itu ya. Hadis bitokoh itu ya gitu ya. Sip ya bagus tuh. Ini malah enak kayak ingin pelang lagi tuh. Sudah bagus tuh. Ini berarti ini ilmunya masuk tuh ya. Ada lagi Pak. Badi. Hadis mati dan keadaan la ilaha illallah. Ya betul, itu mah gampil tuh Pak. Ya, ya. Syaratnya apa Pak? Ya dengan mengamalkan la ilaha illallah juga itu ya gitu. Setelah lagi apa coba nih? Cuma saya buka PDF-nya ya. Beramal dengan syarat ya. Mungkin landasannya ya. Beramal dengan landasan syahadat gitu ya gitu ya. Jadi sip ya. Insyaallah yang jamaah dia mah bisanya. Bentar Pak. Nah itu karena memang tema ini itu kan sudah berapa lama nih gak dibahas ya. Makanya saya betul mengingat lagi gitu ya gitu. Ya dengan ini wah jadi luar biasa nih inspirasi bukan hanya dari materi ya kan gitu. Jadi kan buat ikhwatul fillah juga memberikan inspirasi buat saya juga ya itu. Ya kan cara yang terbaik dengan menjelis ilmu ya gitu. Nah sekarang bab 2 oke okay? Bab 2 itu kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat dan berjihad karenanya ya. Ini ada beberapa hadis, mungkin 2 hadis dulu ya karena waktu maghrib nih ya 17:41 ya, cukup ya 10 menit. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni malhu wa nafsuhu illa bihaq kiha wa hisabuhu ala Allah azza wajalla." Aku diperintah memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah berarti selamat dariku harta dan jiwanya kecuali
hak keduanya. Adapun perhitungannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hadis ini sudah menerangkan bagaimana orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, dijaga harta dan jiwanya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu, tidak boleh bahkan menyakiti seorang muslim ya itu. Ya. Itu saja sedikitnya tidak boleh ya gitu. Nah itu. Karenanya ya ketika ada salah seorang ya sahabat ya mendapati ada orang yang di bawah pohon ya mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak tahu ya. Pada saat itu juga kan dalam keadaan perang ya. Dia nggak tahu ini niatnya menghindari tebasan pedang atau dia memang ikhlas tuh ya. Nah, makanya saat itu pula dia adukan kepada Nabi. Padahal dia sudah membunuh duluan. Tapi kata Nabi, kenapa kamu nggak ya istilahnya kalau di kita ya nggak dibelek hatinya gitu ya. Gitu. Agar mengetahui gitu ya bagaimana niatnya gitu ya. Nah itu. Jadi haram gitu ya. Malhu ya, hartanya dan darahnya itu. Bahkan mengganggunya sedikit pun, menyakitinya sedikit pun, ya, menggibahnya, berbuat buruk sangka kepadanya, nggak boleh itu Pak. Ya, gitu. Ya, itu. Maka nih, adapun dia ikhlas atau enggaknya gitu ya, nah itu diserahkan kepada Allah, ya gitu. Yang pasti kalau dia sudah mengucapkan ya itu, ya. Ini yang sudah zahir dari hadis. Ya. Riwayat Bukhari Muslim ini ya. Hadis yang kedua. Karena ini hadis yang ketiga agak lumayan tuh ya. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya ya. Riwayat Muslim itu tambahan ya, ada tambahan hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Sehingga mereka bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan beriman kepadaku dan beriman pula kepada apa yang aku bawa. Bukhari dan Muslim dengan syarah An-Nawawi. Nah ini, jadi kalau syahadat itu harus dipenuhi juga ya. Iman kepada siapa? Ya berarti kan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian beriman kepada Rasulullah dan apa yang Rasulullah bawa itu ya. Gitu. Tidak syirik itu ya yang pertama. Yang kedua bagaimana beriman kepada Rasulullah berarti ittiba dan beriman pada seutuhnya pada yang dibawa apa? Al-Quran ya gitu ya. Gitu. Yang tentunya juga antaranya apa yang dibawa Rasulullah di Al-Quran, kita memuliakan Al-Quran itu sendiri, membacanya ya, memuliakan pula tidak hanya ketika mau baca wudu, jelas semua ya harus wudu itu ya sunnah ya gitu. Kemudian juga diantaranya juga bukan hanya kalau di kita masih ada yang apa suka cium Al-Quran tuh ya. Ini selesaikan juga tuh ya. Jadi hormatilah gitu lah gitu ya. Bahkan di tempatnya di mana disimpannya itu jangan apa di mana wae lah gitu simpennya gitunya gitu. Ya kadang di mana gitunya di pesucian di mana tempat. Ayo ini gitu ya. Nah, itu. Dan diantaranya juga tidak boleh mengejek atau menghina Al-Quran beserta isinya ya gitu. Diartikan salah satu apa surat ayatnya dengan dipalingkan artinya atau ditakwilkan sehingga mengesankan atau memang bisa jadi itu adalah istihza. Hati-hati ya gitu. Ya. Makanya ini ada ibu tentunya gitu ya.
mungkin yang masih ramai gitu ya, masih terngiang-ngiang juga nih ya gitu. Saya bukan artinya juga ingin ini juga gitu ya, bukan ya, apa, tapi saya ingin meluruskan ya agar menguatkan kita lah gitu, minimalnya menguatkan kita gitu ya gitu. Bagaimana apa yang di Al-Quran itu ya diartikan atau dimaknakan sesuai dengan memang apa yang dimaksudkan ya gitu ya, jangan ada ta'wil tahrif atau bagaimana lah gitu dipalingkan, sehingga apalagi ketika hal itu menjadi istihza ya gitu ya. Ya lebih mending misalnya kita kalau tidak tahu kemudian juga saat itu pula tidak mau sok tahu ya gitu ya, apalagi sampai menghina Al-Quran. Walaupun terkadang pelanggaran-pelanggaran itu yang kita masih dikerjakan tuh ya gitu ya, berat lah gitu ya gitu. Saya sendiri terkadang juga ya berat juga itu ya gitu ya, terkadang di keluarga atau gimana gitu ya masih ada yang mendengarkan lagu lah gitu ya, dengan ya bukan tarik-tarik gitu ya, kedengeran tuh ya sama saya juga tuh ya, ada kumaha gitu ya terkadang tuh ya, pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya masih terkadang tuh ya gitu mendengarkan lagu-lagu yang tidak ada artinya gitu ya, gitu yang maknanya aduh jauh daripada ketauhidan atau segalanya gitu ya, gitu ya yang menyimpang itu ya kadang. Maka kita harus tidak boleh mengistiza itu ya, apalagi mengartikan dengan membela salah satu pelanggaran ini yang bahaya ya gitu. Makanya ini harus benar-benar dengan yang sebenarnya. Itu saja dahulu ya, udah mau adzan ya. Wa'afu minkum, wa'afu fikum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wa min asal dawat tuqa wal afaf wal ghina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.